hari ini ruang kelas kedatangan tamu spesial ya. Ini seorang penulis, editor, dan coach writer. Kita langsung saja, ini dia. Ya, Pi. Selamat datang, Pi. Wow. Halo, halo, halo. Ya, Pi, gimana kabarnya, Pi? Alhamdulillah baik. Ini kita memang udah lama nggak ketemu ya. Banget. Terakhir tuh tahunya pas di grup WhatsApp ya. Di grupnya pas diundang di grup. Nah, dari situ doang. Kalau Teguh ya, Ah, ah, sebelumnya kan udah lama banget. lama banget ya kayaknya. Lama banget, lama banget. Terakhir tuh pas Kembang Awa Festival kita ketemu nggak sih? 2015. Yang di mana dia? Ya pun lu. Oh, yang acara itu ya di Jepangan. Ah, ah, Kayaknya gue datang semua ketemu gak ya? kayaknya Gak ya, kayaknya. enggak deh. Oh, yang waktu PB manggung ya. Ya, Oh, gak datang kayaknya. oh, oke. Udah, Berarti udah lama udah banget. lama banget, Fix, udah fix. setahun. Lama banget. Sekarang apa kesibukan Pi? Sekarang lebih banyak di belakang laptop. Wah, Aku eh, nulis, tapi lebih seringnya mengeditkan. nulis apa sekarang? Nulis novel, Oh, tuh. Tapi sejak, lebih eh, banyaknya ngedit sih akhir-akhir ini. ngedit tulisan itu ya? Jadi editor, jadi editor. Oh, editor. Sejak kapan jadi penulis atau editor gitu? Belajar nulis itu tahun 2016, Ah, tapi buku pertamaku terbit itu 2018. 2018. 2016 terbit 2018. Ah, Oh, emang ada basic dulu kuliah di jurnalis atau kok Vkom nggak enggak ya? ada? Oh, tapi Nggak memang ada. dari dulu mau suka nulis ya? Dari dulu suka nulis, tapi Hmm. nggak pernah kayak kepikiran dijadiin buku kayak gitu. Oh, Nulis-nulis aja. iya. Paling pernah jadi content writer, terus juga nulis artikel gitu-gitu lah. Oh, itu nulis memang dulu kalau awal di online atau langsung ke buku gitu? Pas apa nih? Ya kalau dulu pertama kali nulis buku, menulis itu dari langsung ke online atau dalam bentuk cetak gitu? Dulu kayak kita kalau ngomongin taman nulis ini Hmm. kayaknya throwback-nya mundurnya jauh banget ya. Ah, Kalau zaman zaman sebenarnya aku udah mulai suka nulis itu dari sekolah, dari oh, zaman sekolah. Tapi biasalah zaman dulu kan nulis diary gitu ya ya? kayak gitu, Oh, nulis diary, nulis hmm. coret-coret aja. Nah, kalau yang pertama diseriusin jadi profesi itu pertama buku, Oh, buku dulu, hmm. tapi buku non fiksi, Oh, buku arsitektur gitu. oh, arsitek ya? Oh, Terus udah gitu baru ke online jadi content writer. oh, content writer. Nah, Jadi content writer terus jadi kontributor buat Animonster. oh, Animonster oh dulu sempet ya? sempat pas pas baru ganti nama jadi Animonster. Content Tadi star. tadi kan Animonster Monster. terus jadi Animonster. Nah itu pernah Berapa lama jadi itu? 2 tahunan. Udah tahunan ya? Itu ngebahas apa waktu di Monster? Bikin ini kayak review anime-anime gitu. Anime? Anime dan manga sih. Oh, iya, iya. Susah nggak sih kalau kayak bikin-bikin, kan itu pasti nge- ngambil dari beberapa sumber ya, atau dirangkum gitu ya? Atau gimana? Banyak sih metodenya, Oh gitu, oh, tergantung kebutuhan oh gitu. juga gitu. Oh. Ini saya lihat, nih bawa buku, ini hasil karyanya ya. Ya, begitulah Udah berapa sebagian. produk yang di ini diluncurkan? Kalau novel ini ada yang nggak aku bawa sekarang. Oh, Kalau novel solo sih ada 4, oh, 2, 3, 4. oh, Yang ini antologi bareng sama beberapa penulis lainnya. Dari yang ini oh, antologi bareng beberapa penulis lainnya. Kalau yang lain ini novel solo 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini, wah aku tahu jasa. nah, Ini versi Malaysia dari terus ya. ini, dari novel yang ini, dari novel yang ini. Oh, Jadi novelku yang ini udah diserisin juga nah, di YouTube. nah, oh, Terus juga udah dialih bahasain ke Malaysia oh ini ya, juga. Suicide Squad ini ya. Jatuh. Oh ini ya, udah dibikin di YouTube series gitu. Iya, jadi Oh, YouTube series. Terus yang Suicide Note itu udah
kali bahasain juga ke Melayu, bahasa Melayu. Melayu. Ini. Oh ini Simpulan Maut. Betul. Itu terbitan kapan? Kalau yang Suicide Note-nya sih 2019. Oh, 2011. Tapi baru dijadiin series itu tahun 2023. Kalau nggak salah. Oh, 2023, 2024. Agak lupa. Kalau yang ini baru terbitnya tahun kemarin. Kalau nggak salah. baru ini ya, baru banget ya. Ya, begitulah. Oh, nah kalau yang ini kan terbit di YouTube, itu kita udah bisa lihat belum sih? Bisa. Bisa ya? Bisa dilihat secara Nah, gratis. linknya apa tuh? Nanti coba kita tampilin ke di YouTube link Linknya Suicide Note-nya eh, atau nama akunnya. seriesnya itu Rahasia Punya Rahasia. Mau cerita tapi takut lo nggak suka. Apa lo pengen ngomong sesuatu, Nat? Simpel aja. Menurut gue hidup juga udah penuh misteri kok. Percuma lo ngomong macam-macam. Gak akan ada yang percaya. Ini cerita tentang apa sih? Cepat atau lambat lo pasti akan tahu. Rahasia, kita punya rahasia sendiri. Jadi Suicide Note ini kan judulnya terlalu sensitif ya. Gitu. Jadi pas diserisin diganti judulnya. Jadi Rahasia Rahasia. Punya Rahasia. Ini lebih ke thriller ya, Thriller misteri. misteri ya. Thriller misteri. Kalau misteri gitu ada batas usia nggak sih? Harus minimal usia berapa gitu untuk nonton kayak gini? Enggak juga sih. Nah, ya. Enggak. Oh, Kan misteri juga ada banyak. dia nggak bukan pembunuhan ya, misteri bukan pembunuhan. Ya. eh, ada berurusan kematian juga sih. Kalau ini untuk remaja sebenarnya. remaja. Oh ini satu sendiri ya, maksudnya. Sendiri, Oh novel nanti kalau untuk kayak kalau memang udah langsung nulis sama editor ya. kalau nulisnya sih sendiri. Oh, Gitu. kan kalau buku itu ada bagian editor sama penulis sama sih nggak sih? Beda. Oh, gitu ya. Penulis menulis, kalau editor biasanya dia yang mengedit. Kata tulisan ini ya. Jadi kalau kebetulan aku juga editor sekarang. Oh, Nah, kalau editor itu kita jadi kayak mata kedua buat si penulis oh, gitu. Jadi kayak kita kayak misalnya, oh naskah kamu kurangnya begini begini Oh. begini, terus juga mengedit. Jadi ada edit kontennya atau kalau nggak edit teknisnya gitu. Oh, lumayan ini ya. Ada beberapa langkahnya ya. Oh, terus kalau kan ada nggak sih perbedaan gaya penulisan yang generasi sekarang dengan pas zaman dulu gitu? Dari tata bahasanya, ya dari kata-kata kan ada yang Gen Z itu beda ya dengan Oh ya, milenial. Nah, itu gimana? pasti ada sih. Itu ya. Setiap generasi pasti ada perbedaan gitu. Kayak mungkin bahasa pas zaman kita dulu tuh ngomong gue lo itu udah yang paling gaul gitu ya. Kalau zaman sekarang itu udah lebih bervariasi lagi gitu, kayak terus gaya bahasanya juga lebih luas. Terus kan pasti ada perbedaan juga dari bahasa slang-slang yang jangankan generasi milenial sama Gen Z sama Gen Alpha aja udah beda gitu Gitu ya. bahasa slangnya gitu. Jadi kadang-kadang Kalian nggak ngerti ya. ya kadang-kadang kalau yang milenial itu baca yang tulisan anak sekarang agak, kalau nggak biasa ya, agak loading, ini maksudnya apa gitu. Kayak gitu. Kan memang kalau eh, buku itu kan ada targetnya ya. Buku ini targetnya mau ke generasi Z atau secara general kalau yang V bikin. Kalau target pembaca pasti ada. Nah, kalau di Indonesia itu kan yang umum itu dibagi beberapa segmen usia. Kayak anak-anak, terus remaja, dewasa muda, terus dewasa. Dan itu baru batasan usia aja. Itu belum lagi termasuk genrenya nanti. Kayak misalnya
tulisan buat remaja juga ada yang berat, ada yang ringan kayak gitu. Oh, Gitu, beda-beda. Kayak yang novelku yang ini usia tokohnya usia kuliahan. oh kuliah. Harusnya kan remaja ya, tapi Iya, iya. temanya cukup berat. Jadi Oh, masuknya ke yang adult, aha. yang adult. Nah, Oh, kalau iya. yang ini dia metropop, Metropop. itu dewasa. Oh, oke. Jadi topiknya juga lebih Dewasa. dewasa. Ringan, apa? Gaya bahasanya Gaya ringan, bahasanya. gaya bahasanya ringan, tapi kalau metropop itu kan lebih ngebahas tentang kehidupan urban, ya Oh, kan? Kehidupan urban hmm. tidak selalu yang cerah Iya. ceria gitu kan. Oh, berarti gendernya banyak kan dewasa ya kalau yang dibikin ya. Atau anak-anak udah pernah nggak sih bikin? Anak-anak paling aku bikinnya tulisan aku itu dari range usia remaja sampai dewasa sih. Kalau kayak penulis ini ada komunitasnya nggak sih, Vi? Komunitas banyak sih. Kalau Vi sendiri ada masuk wadah komunitas? Kebetulan aku sama beberapa temen kami bikin expert class project. Oh, ekspor. Itu tadinya itu kayak komunitas tertutup aja buat alumni, ada alumni kompetisi GWP, Gramedia Writing Project, Oh, batch 3 gitu. Terus oh kita bikin yuk ini ngumpul-ngumpul gitu. Bikinlah expert class project. Tapi kemudian sekarang jadi komunitas umum. Jadi siapa aja boleh bergabung sama ada syarat dan ketentuannya gitu kan. Tapi selain itu juga banyak komunitas penulis ya. di Bali mah mungkin udah berapa kali ya? Banyak. Sering gathering nggak sih kalau kayak gitu? Kalau gathering kayaknya enggak sih. Cuma kalau untuk Bandung sendiri aku juga ada sama beberapa temen nyebutnya ini penulis badas. Badas. Badas Bandung dan sekitarnya saja. Oh, itu tuh singkatannya. Tanda tuh badas gitu Badas kayak ya. Ada cadas gitu. badas itu Padahal Bandung dan sekitarnya saja. berapa orang mungkin ya? Anggota kan Lupa bro. saking banyak ya kayaknya. Lupa berapa ya? Enggak banyak, belum, enggak banyak-banyak banget juga sih. Khusus Bandung ya, Bandung dan sekitarnya ya. Tapi sebenarnya di luar Bandung juga banyak sih. Banyak ya. Ada per daerah, ada yang per alumni kelas apa gitu, banyak. Pernah ngumpul sama lintas luar kota gitu, Jakarta atau Hmm, Jawa gitu. paling ngumpul sesama teman aja sih. Oh, Nggak maksudnya aku nggak ngajain kayak, komunitas ini lagi bikin gathering terus ikut nggak. Ya kalau ada teman, ya kan. Kalau enggak ya udah gitu sih. iya, iya, iya. Kalau nulis buku ini biasa ini menghabiskan waktu berapa lama? Kayak misalnya, nah ini kamu matahariku ini ngerjainnya berapa lama nih? Oke. Ini sebenarnya kalau ditanya berapa lama itu bervariasi ya, sering juga. Oh ini. Kayak yang satu gitu. Nah, yang ini novel pertama aku. Oh, Novel pertama aku terbit 2018. Ini proses risetnya itu sekitar riset ya, riset riset. kayak ngumpulin ide, terus riset dan lain-lain. Itu sebelum nulis berarti ya? Sebelum nulis itu Agustus, September, Oktober. Risetnya 4 bulan Oh, 4 bulan. sebelum nulis. Tapi pas ditulisnya sendiri cuma 18 hari. Itu nulisnya Nulisnya 18 hari. Jadi setelah risetnya terkumpul gitu ya? nulisnya sekitar 18 hari. Kalau yang ini dari pertama nulis sampai selesai itu kalau nggak salah sekitar 5 bulanan. Ini karena waktu itu kan ini diikut kompetisi Kompetisi apa tuh? urban thriller competition. Jadi salah satu pemenang kompetisi urban thriller. Nah, sebagai salah satu pemenang kita itu kami diwajibkan buat upload seminggu sekali di Wattpad gitu di platform. Gue dikebut sekitar total sekitar 5 bulanan deh kalau nggak salah nulis ini. Kalau yang ini sekitar 2 bulan lebih ya kalau nggak salah nulisnya. 2 bulan lebih. Lebih cepat ya mungkin karena udah mengeluarkan beberapa buku jadi udah idenya udah gampang ya, lancar ya. Justru lama. Oh gitu. Justru lama. Jadi yang ini tuh ada cerita uniknya di belakang. Jadi abis aku nulis yang ini, editorku bilang, kamu punya potensi buat nulis genre dewasa.
Oh, dewasa. Tahu lah, Ah, bukan dewasa bayar KPR cicilan. oh, ah, Nah, terus, terus waduh, sempat kaget ya. kaget tapi Ah, oke, challenge nih gitu. ah, Terus belum pernah gitu ya nulis. ya belum pernah. Terus udah gitu ya udah aku yain, ternyata pas udah ditulis mentok, risetnya itu ada yang bagian-bagian yang mentok gitu. Terus akhirnya sempat stop nulis dulu 2 bulan, riset ulang, Oh, diulang lagi ya. oh, Sampai. riset ulang, terus baru lanjut tulisan. Jadi kayaknya total nulisnya sekitar 5 bulanan juga sih. Oh, gimana? Sama dengan risetnya ya, dengan Ah, risetnya sekitar 5 bulanan. Nah kalau ini lebih lama lagi. ah, Ini sebenarnya ini bukuku yang terbaru, baru oh, terbit tahun kemarin. ah, Tapi sebenarnya ini tulisan pertama aku, salah oh, satu tulisan pertama. Jadi aku pertama nulis 2017. ah, baru 2017. keluarinnya tahun kemarin gitu ya. Nah, Disimpan dulu berarti ya. nah ini Ah, 2017 itu ditulis di platform oh, di baru. Wattpad. Ah, Terus uploadnya kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali, pernah setahun sekali upload. gitu. Baru setahun baru upload lagi gitu. Hmm. Eh, terus baru tamat 2020. Oh, oh, itu tuh uploadnya di platform apa? Wattpad. Wattpad. Mm-mm. Itu ya apa sih? Itu kayak platform buat penulis-penulis gitu. Jadi kita bisa Hmm. nerbitin apa ya, kayak mempublikasikan tulisan kita secara digital. Oh, itu dapat royalti juga nggak sih? Wah, Oh, enggak ya. enggak, itu benar-benar buat ya showcase-nya kita aja. Oke. Oh, Tapi ada sih yang berbayar, oh, tapi eh, hanya yang diundang oleh pihak website-nya. oh, Ada itu gitu. bayar Nah, yang diundang ya. jadi kalau yang nggak diundang ya kita terbitinnya secara gratis, gitu, Oh, bisa dibaca gratis. berarti kalau begitu udah berapa artikel yang dibikin di platform itu? Nggak banyak sih, Oh, oke. nggak banyak. Oh, Males-malesan apa? Aduh, oh, emang itu untuk moodnya susah ya kalau untuk penulis mah ya. ya mood iya, waktu iya, Biasa kalau menulis eh, nyamannya itu pas pukul jam-jam berapa aja? Malam orang udah pada tidur, itu baru wah dapat ide nih. nggak tentu sih. Tentu ya. Siang Suka-suka, pun oh suka-suka aja ya. suka-suka aja muncul. Oh, kalau nulis lebih enak di rumah atau keluar gitu cari kafe atau sambil ini nulis. Kayak selama ini pilih jalannya gimana? Biasanya di rumah, Oh di rumah. seringnya di rumah. Hmm. Tapi kalau jenuh di rumah ya keluar. Oh, iya. Benar-benar. Kan di luar lebih enak ya mungkin dapat ide ya. Nggak enak pas bayarnya sih. Oh ya, kan itu kan nggak bisa bentar ya. Iya. Nulis. Selain penulis juga memang punya usaha kopi ya. Ya, Itu sendiri atau ada partner? partnernya Partnernya ini siapa? suami. Siapa? Oh, dari sejak kapan itu deh? Apa namanya? Asano, Asano. Oh, Asano Coffee sejak kapan itunya mulai berdiri Asano? dari 2020. 2020 pas pandemi berarti ya? Atau Iya, sebelum itu pas pandemi. pandemi ya? Pas pandemi gabut. Gabut, kalau gabutnya bisa gitu ya bikin project yang wah, benar itu challenge ya emang ya. Iya kan waktu itu lagi banyak apa sih, karantina, bukan karantina, apa sih namanya dulu tuh? Lockdown. Ya lockdown, terus nggak boleh kemana-mana, gabut, ya udah buka Oh, usaha gitu deh. udah berapa cabang sekarang kalau itu? Tadinya 2, tapi sekarang 1 Di mana sekarang? di belakang, Oh, yang Jalan Sukabumi ya? ya Sukabumi Dalam, Oh, iya ya, Sukabumi Dalam. Sukabumi Dalam. Gue pernah lihat di Arca Manik, ada dulu sempat lah. Dulu sempat di Arca Manik. Arca Pertamanya di Arca Manik kan. kamu situ ya? Oh, pas jalan-jalan ngeliat Asano. Ini kayak kenal sama pemiliknya gitu. Apa tuh? Siapa tuh ternyata teman sendiri. Siapa tuh? Iya. Kalau Pi, project di 2005 nih apa yang pengen dijalankan? Di Kita ngeluarin buku lagi di 2025 ini. pinginnya, Terus pinginnya ngeluarin buku lagi, terus ya mudah-mudahan ada rezekinya. Terus kayaknya nggak ada yang
muluk-muluk juga. Paling nerusin kerjaan yang udah Oh, berlangsung aja sih. oh, masih suka kan dulu sih Mas, tahu saya kan eh keyboardis ya. Pasti nggak sih main keyboard? Enggak, Udah dijual ya? enggak sih, cuma rusak aja. Karena nggak pernah di ini ya, nggak pernah dipakai ya. Enggak, itu Jadi nggak? disimpan di bawah tangga. Nah, Ternyata bocor gitu. oh, bocor apanya? Eh, Air. Heeh, Oh, kena air. Jadi set dah, aja. pas lihat alah jibruk Oh, sayang banget ya. gitu deh. Karena memang ini pernah satu band, pernah ya dulu kita via Iya, berapa kali ya aku bantuin ini. Mocha Jakarta ya. Betul. Berapa kali? 2 kali ya atau berapa kali? Beberapa kali deh. Oh, itu gue juga memang udah lama nggak ngeband juga karena memang teman-teman udah pada sibuk dengan dunia masing-masing kan. Hmm. Kopi Pengen masih sering ngumpul sama personil lain. beberapa kali sama Asun sering. Itu Sama memang Asun selalu sering. ada ya. Terus Uja, Uja, oh, terus kalau sama Mon ya. temen mah Dia jauh. mah Padang ya. Oh, Oh, jauh dia mah. itu Terus di sama apa ya? namanya nanti siapa namanya? Si Eik. Oh ya, Eik ya. Kalau Eik kayaknya Dia udah lama deh. dia di mana sekarang? Medang, Oh, di Sumedang ya. Medang. Oh, Terus sama si Ade, oh, Ade berapa kali lah. oh ya, Ade. Itu mah nomor pertama ya, Ade mah ya. Oh, ini kan oke. Buat ini apa kesan kesan buat teman-teman nih kalau teman-teman yang lihat hobi menulis ada ini nggak motivasi atau masukan atau biar dia tetap semangat gitu. Karena kan memang anak-anak zaman sekarang udah literasinya kurang ya, udah apa, baca bukunya teh udah nggak doyan gitu malah lebih sibuk scroll 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 Oh, gitu. oke. Gimana? Sebenarnya dibilang literasi kurang itu eh, bukan cuma anak zaman sekarang ya. Kayaknya Kita generasi juga kita ya juga lebih lebih seringnya kan scroll scroll gitu ya. scroll. Tapi kalau buat teman-teman yang mau menulis, Hmm, baru mulai menulis, paling saran pertama aku adalah cari tahu dulu, hmm, kamu tujuan menulis apa? Apakah buat diri sendiri atau hmm, buat dikomersilkan? hmm, Kalau buat diri sendiri mah bebas, gitu kan? Ya udah nulis nulis aja. hmm, Tapi kalau buat dikomersilkan, ada banyak yang harus dipersiapkan. Yang pertama, pastinya siap mental. hmm, Karena hmm, jadi gini, kebanyakan yang penulis pemula atau orang yang baru mau menulis terus pengen jadi penulis hmm, itu berpikirnya sederhana kayak aku mau nulis bukuku diterbitkan nanti dapat duit. Pada hmm. kenyataannya realitanya nggak sesederhana Hmm. itu gitu ya. Pengen instan berarti itu kan kalau gitu mah. Intinya mah jadi penulis itu nggak semudah kelihatannya. Terus jadi yang pertama siap mental. Hmm. Terus yang kedua kalau memang mau dikomersilkan tulisannya mau dalam kayak dalam artian diterbitkan kemudian untuk dijual secara bebas atau dijual ya mau nggak mau kita harus tahu tren sekarang apa. Hmm. Tren di sini bukan cuma topik Hmm. tapi tren kepenulisan. Contohnya kayak akhir-akhir ini yang lagi trending itu adalah nulis itu AU, Alternative Universe. Oh. Jadi eh, tulisannya nggak dalam bentuk langsung buku kayak gini, Hmm. tapi bentuknya fact chat. Jadi Oh, kayak oke. orang chattingan, Hmm. kayak orang chattingan, terus nanti paling ada narasi sepotong-sepotong. Nah, itu nanti dipublikasikannya di akun media sosial, entah Oh. TikTok, Twitter, Hmm. di Instagram, di Facebook, dimanapun kayak gitu. Itu tren sekarang. Jadi orang tuh tertarik dulu lihat tulisan kita dalam bentuk AU, baru kemudian nanti kalau ada penerbit yang tertarik baru dibukukan. Jadi intinya gini, kalau mau tulisan kita dikomersilkan, kita harus tahu Hmm. bentuk komersil yang cocok buat kita yang mana. Hmm. Jangan jangan apa ya istilah jangan berpatokan wah yang penting tulisan itu harus jadi dulu baru nanti kirim-kirim ke penerbit. Enggak, kita harus harus membuka wawasan juga karena Hmm. sekarang itu alur tulisan bisa diterbitkan tuh macam-macam Hmm. gitu. AU tuh sama kayak ChatGPT nggak sih? Beda ya? Beda. Kalau kan sekarang mah kalau ngeliat AI mah gampang ya orang pengen jadi penulis bikin judul kayak gini promptnya
langsung keluar. Nah itu eh, ketahuan nggak sih sama misalnya yang penulis atau editor kalau itu AI gitu? eh lucunya, lucunya ketahuan. Ketahuan ya? Oh, kalau itu robot ya? Heeh. Oh, Karena sebagus-bagusnya bikinan AI, paling nggak untuk AI di tahun ini, aku nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana. Cuma kalau untuk di tahun ini, tulisan AI itu ya kayak tulisan mesin. oh, kayak gitu, kayak Google ya, kelihatan banget bukan human yang nulis ya, Ya, robot ya. terus kadang-kadang gaya bahasa itu nggak konsisten. Oh, Jadi pasti kalau yang jeli itu pasti akan kenapa tulisan di bagian ini begini, tapi di bagian ini begini, gayanya itu berbeda gitu. Jadi kalau AI bisa hmm, dipakai buat nulis, tapi aku sih sangat tidak menyarankan. Kalau dipakai buat diskusi, oke. Kayak misalnya kan kita masukin prompt, terus kita kayak minta ide ya, masukan gitu ya. masukan dari AI, itu oke, nggak masalah. Tapi kalau 100% kayak bikinin buku dengan tema ini, wah itu sih aku tidak menyarankan. Oh, ya karena tuh juga ngeliat karena AI bisa bikin buku cerita anak ya dengan AI gitu. Jadi AI terus dia Hmm. ngejual itu kan sayang banget ya, eh, tidak menggunakan kreativitas gitu ya. Nah itu kan eh, penggunaan AI itu memang memudahkan, tapi Hmm, kalau kita terlena juga nanti apa ya, istilahnya kayak kalau dibandingkan kayak makanan instan. hmm, Makanan instan itu memudahkan kita hmm, kalau kita lagi lapar hmm. terus butuh makanan instan. Tapi kan kalau kita terus-terusan mengkonsumsi Ada dampaknya ya. makanan instan pasti kan ada dampaknya. Hmm, Begitu juga dengan AI. Mungkin awal-awal iya hmm. gampang nih Makanya masukin prompt terus jadi. dalam Tapi sejam bisa bikin berapa ya, ya, tapi lama-lama pasti kita kan otak itu kalau nggak dipakai buat berpikir kan pasti kan males. jadi mengecil ya otak. Nggak tahu sih kalau mikir kebayang aja kayak kayak kita nggak pernah lagi berpikir kreatif kayak gitu kan pasti lama-lama kan mematikan daya kreativitas Iya. juga. Jadi kalau untuk penggunaan AI sih aku menyarankan hanya untuk tools aja Hmm, sebagai kayak mungkin bantu riset atau bantu diskusi. Tapi kalau untuk bikin keseluruhan nggak recommended hmm. sih, nggak aku rekomendasikan. Oke, teman-teman, eh, demikianlah podcast kita kali ini. Untuk sebelum kita closing, untuk V ini alamat Instagramnya nih apa nih? Kalau teman-teman pengen lihat karya-karya V atau ya follow IG ini tuh. Oke, kayaknya semua akun media sosial aku sama sih. Oh, @viasano, VIE Asano. IG asal nanti paling saya coba cantumin di link di YouTube-nya ya. Jadi langsung follow aja IG-nya V. Oke. Terima kasih V ya udah datang ke podcast Ruang Terima kasih Kamus. udah diundang. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.